Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah amal yang terdapat dalam kitab Fadailul A'mal fi Sahihain. Pada pekan yang lalu kita sampai hadis yang ke-17, hadis yang berbicara tentang masalah iman, hadis yang menyebutkan tentang sebab-sebab seseorang akan merasakan manisnya nilai-nilai keimanan dalam hidup dan kehidupannya. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kata ulama, ini sebagai petunjuk dari Nabi bahwasanya 3 perkara tersebut adalah di antara yang menunjukkan tanda bahwasanya seseorang itu sudah merasakan manisnya nilai-nilai keimanan, indahnya lezatnya iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hal-hal tersebut sehingga kita merasakan manisnya, indahnya dan nikmatnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 3 perkara. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu seseorang yang telah menjadikan Allah dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Artinya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya, baik itu mencintai anak, istri, keluarga, pangkat jabatan, harta, kekayaan, apapun yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini mencintai Allah dan juga mencintai Rasul. Keduanya ini tidak bisa untuk dipisahkan. Kapan orang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus cinta kepada Rasul. Siapa yang dia mengaku cinta kepada Rasul, maka itu adalah buah daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan kepada Rasul tentu di bawah dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang tidak boleh mencintai Rasul lebih besar, lebih utama dibandingkan dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dia kepada Rasul itu lebih besar dibandingkan dengan cinta dia kepada Allah, maka ini adalah ghulu,
sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Rasul itu karena buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta tersebut? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Paling tidak ada dua cara besar untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih. Mengenal Allah dan juga mengenal Rasulnya. Memahami tentang Allah dan juga memahami tentang Rasulnya. Jadi kewajiban kita adalah harus tahu tentang Allah, yang berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya dan untuk mengetahuinya. Karena tidak ada ilmu yang paling besar, tidak ada pengetahuan yang paling utama dalam agama Islam kecuali kalau pengetahuan itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita tahu ilmu yang lain, ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah itu wajib, harus diketahui. Karena bagaimana kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Al-Qur'an tidak sedikit kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Dimulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Itu hampir bahkan semua surah pasti di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Baik Allah menyebutkan namanya ataupun Allah menyebutkan sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Ya, dan itu bukti bahwasanya memang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban, keharusan bagi setiap kita muslim. Kemudian begitu juga mengetahui tentang Rasul. Kita tahu tentang Rasul, bagaimana sirah beliau, perjalanan hidup beliau, di mana beliau lahir, bagaimana dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau bersama para sahabatnya, bagaimana beliau menghadapi orang-orang kafir dan seterusnya. Ketika beliau menegakkan dakwah tauhid ini kepada manusia, maka juga harus diketahui agar timbul dalam hati begitu besarnya cinta itu yang nanti akan dihasilkan dari ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah dan juga mengenal Rasul. Itu yang pertama, para jamaah. Jadi harus kita setiap muslim untuk menumbuhkan cinta Allah dan cinta Rasul, mengenal Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana diri kita ini kita bawa supaya kita ini dekat dengan Allah dengan taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan semua larangannya. Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk taqarrub kita laksanakan, kita kerjakan. Ya. Dan itu kita lakukan dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan ada cinta di situ, juga ada ta'zim di situ, ada pengagungan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan apabila kecintaan kalian kepada harta, kepada bapak-bapak kalian, kepada anak-anak kalian, kepada pekerjaan harta yang kalian cintai dan lain sebagainya, itu lebih besar dibandingkan dengan cinta kalian kepada Allah dan juga cinta kalian kepada Rasul. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, fatarabbasu ya hatta ya'ti Allahu amrih.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah bahwasanya Allah nanti akan mendatangkan kepada kalian suatu masa, satu waktu, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, berbagai macam kejelekan dan keburukan, karena kalian telah mencintai segala sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan cinta kalian kepada Rasul. Dua perkara ini para jamaah paling tidak yang akan bisa menumbuhkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dan taqarrub kepada Allah itu melalui syariat yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Siapa yang mendapatkan hal tersebut, siapa yang mengamalkan hal tersebut, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya, maka dia akan merasakan manisnya nilai-nilai keimanan. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah, kata beliau, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua yaitu dia mencintai seseorang, tidaklah cintanya itu kepada saudaranya, kepada seseorang, kecuali cintanya itu karena Allah. Mencintai karena Allah, mencintai seseorang muslim, dan cintanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua ini para jamaah penting. Mungkin lafaz hadis ini nampaknya di telinga kita mudah untuk dipraktekkan, hanya sekadar cinta. Tapi selama ini ternyata banyak mungkin di antara kita yang tidak faham apa makna cinta kepada saudara karena Allah. Karena selama ini praktek-praktek yang ada, kadang-kadang kita mencintai saudara kita muslim, ikhwan kita, saudara kita, karena kebetulan dia satu pekerjaan dengan kita, satu pabrik, satu kantor, ya, atau cintanya karena dia satu yayasan, satu pengurus, atau satu sekolah, atau satu hobi, kebetulan hobinya sama, sering ketemu, sering kumpul dalam satu dalam satu perkumpulan karena hobinya sama. Ataupun kebetulan karena dia ini masuk dalam komunitas, ada sebuah komunitas, lalu kita katakan aku mencintai saudaraku. Ataupun kita mencintainya karena mungkin ada kepentingan tertentu, karena mungkin dia suka menolong kita, karena dia perhatian kepada kita, ataupun karena dia suka memberikan hadiah kepada kita. Ya, kadang-kadang kita menganggap itulah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini belum tentu dikatakan cinta karena Allah. Ya, belum tentu dikatakan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menunjukkan cinta karena Allah, mempraktekannya itu berat. Karena berat, maka pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang demikian itu besar. Maka mengamalkannya pun berat. Maka kita harus betul-betul mempraktikkan bahwasanya cinta ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita sebutkan apa yang dimaksudkan dengan cinta karena Allah itu, yang jelas para jamaah yang dirahmati Allah, setiap persaudaraan, setiap cinta yang kita berikan kepada saudara kita itu karena Allah. Karena apabila cinta itu bukan karena Allah, cinta karena dunia, cinta karena kepentingan ini dan itu, maka ini adalah merupakan cinta yang semu dan cinta yang akan mendatangkan kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhilla, sebuah persaudaraan, sebuah hubungan, ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, kalau itu disebabkan karena dunia, maka nanti pada yaumul qiyamah persaudaraan itu akan menjadi musuh. Allah katakan aduun, dia menjadi musuh.
pertemanan, kita berteman, kita kumpul, kemudian kita kadang-kadang janjian dengan kawan-kawan kita, sering kita berkumpul, lalu kita katakan kita akrab dengan dia dan kita pun merasa akrab dengannya. Ya, boleh jadi pertemanan tersebut adalah pertemanan yang nanti kata Allah aduun, dia menjadi musuh nanti pada yaumul qiyamah. Sesuatu yang mencelakakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan illal muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kata ulama mufassirin, kecuali al-akhillau, persaudaraan, pertemanan tersebut atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah kita berteman, karena Allah kita bersaudara dengannya, semuanya karena Allah, dan itu penting. Bahkan Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara manusia yang nanti mendapatkan naungan nanti pada yaumul qiyamah, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia bertemu karena Allah, dia berpisah pun juga karena Allah, karena memang sudah karena Allah semuanya, bukan karena ada kepentingan ini dan kepentingan itu. Dan dia akan mendapatkan naungan nanti pada yaumul qiyamah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ini harus kita perhatikan. Dan dalam agama Islam hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita mencintai saudara kita karena Allah, kita ungkapkan kepadanya, kita sampaikan kepadanya, baik langsung ataupun tidak langsung. Ana uhibbuka fillah ya akhi, aku mencintaimu wahai saudaraku. Tapi ini jangan disalahgunakan. Ya, nanti lalu disebarkan WA, disebarkan nomor-nomor ke lawan jenis, bahaya. Ya, lalu WA sana WA sini, tidak melihat siapa orangnya. Ya, lalu bahkan mungkin dengan sengaja ya menyampaikan ungkapan ini kepada lawan jenis. Ini bahaya, ini jadi fitnah. Ya, tapi saudara saudara kita sesama muslim, ya kita disunahkan untuk mengungkapkan rasa cinta tersebut. Dan itu diantara hal yang dulu pernah diamalkan oleh para sahabat. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksudkan dengan cinta karena Allah? Yang dimaksudkan dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai saudara kita itu karena dia termasuk insyaallah yang dicintai oleh Allah. Dari kelakuannya, dari perbuatannya, dari imannya, dari amal salehnya, dari ketakwaannya, karena itulah kita mencintainya. Karena dia ini memang pantas dicintai dalam Islam. Dia adalah orang yang bertakwa, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mencintainya karena Allah mencintai dia. Ya. Dan cinta dengan bentuk seperti ini para jamaah tidak pandang bulu. Praktiknya itu pasti tidak pandang siapa dia. Kayakah, miskinkah, dekat dengan kita ataupun tidak, akrab ataupun tidak, jauh ataupun dekat, keluarga dekat ataupun keluarga jauh, punya hubungan dengan kita ataupun tidak dari sisi kekeluargaan. Yang jelas dia bertakwa, dia beriman, dia adalah orang saleh. Saya cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kesolehannya. Dan orang yang seperti itu insyaallah akan dicintai oleh Allah. Ya. Nanti prakteknya para jamaah itu terlihat bagaimana mempraktekkan cinta karena Allah dengan demikian. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sadar bahwasanya itu adalah praktik cinta kita dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu para jamaah? Mengucapkan salam ketika ketemu.
Mengucapkan salam itu tidak ada kepentingan, karena dia adalah saudara muslim dan dia adalah orang saleh, ya, dia orang yang beriman kepada Allah, lalu kita ucapkan salam, kita doakan keselamatan bagi dirinya, dan dia pun juga membalas doa keselamatan untuk diri kita. Ya, itu adalah tanda cinta. Dan tanda cinta ini bukan karena kepentingan, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dianjurkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu untuk menyebarkan salam kepada sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulul jannata illa tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau kalian itu beriman. La tu'minu hatta tuhabu, kata Nabi, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai, sampai kalian saling mencintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, awala apakah mau, kata Nabi, awala adullukum ala syai'in, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbu, kalau kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Ya, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, yang sesuatu itu kalau kalian lakukan, kalian akan timbul rasa saling cinta. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, itu di antara bentuk-bentuk cinta yang kita praktekkan dengan saudara-saudara kita. Ya, selain daripada itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti cinta kita dengan saudara kita adalah berkalam dengan kalam yang baik. Ya, berkalam, mengucapkan, kita berkata, kita ngobrol, kita berdialog, kita berkomunikasi, bermuamalah dengan saudara kita itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Itu sebagai bentuk cinta. Karena kata-kata yang baik itu yang akan memberikan pengaruh baik kepada kita dan juga kepada saudara kita. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu agar kita senantiasa berkalam dengan kalam yang baik. Ya, tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada penghinaan ataupun kalam-kalam yang jelek yang lainnya. Intinya berkalam dengan kalam yang baik, bermuamalah. Ya, kalau seandainya kita mungkin ngobrol dengan saudara kita, nah, tidak ada kalam kecuali kalam kebaikan. Itu sebagai bentuk cinta dengan saudara kita. Atau juga yang lain, mengajak dia untuk bermajelis ilmu, itu juga di antara bentuk cinta. Dan ini siapapun di antara saudara kita, apalagi mungkin yang akrab dengan kita, kita ajak ke majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, sebagai bentuk cinta kita dengan saudara kita. Ya, kalau seandainya mungkin dia mau, alhamdulillah. Kalau seandainya masih belum mau, ya harus bersabar. Mungkin saat kesempatan yang akan datang baru dia mau. Yang jelas kita tawarkan dan kita ajak. Dan sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan masalah ilmu itu dimanapun kita bisa ambil. Artinya kadang-kadang tidak mesti harus di masjid. Sambil ngobrol dengan saudara kita, kita bisa sampaikan ilmu. Ya, hal yang berkaitan dengan amal soleh, hal yang berkaitan dengan akidah, hal yang berkaitan dengan masalah hati, ketundukan dan pembersihan hati, bisa kita sampaikan dengan saudara kita. Walaupun mungkin pada saat kita ngobrol di rumahnya, pada saat kita mungkin bahasa kita kadang-kadang ngopi, sambil ngopi. Ya, pun juga bisa jadi sebuah ilmu untuk melahirkan ilmu dan pengetahuan. Ya, itu sebagai bentuk cinta kita dengan saudara kita. Atau juga para jamaah yang dirahmati Allah, memberikan nasihat kebaikan padanya, memberikan nasihat kebaikan. Ya, dan nasihat kebaikan yang disampaikan kepada saudara itu bukti cinta. Karena kita ingin dia mendapatkan keselamatan, agar dia ini jauh daripada keburukan. Lalu kita berikan nasihat. Ya,
Dan karena itu ulama-ulama kita itu memberikan nasihat yang sangat indah. Ya, teman yang baik itu bukan teman yang membiarkan kita dalam keadaan buruk, lalu dibiarkan ditinggalkan kita apapun yang kita lakukan. Ya, teman yang baik itu hakikatnya adalah teman yang selalu memberikan nasihat kalau seandainya kita terlupa dan terjatuh dalam hal-hal keburukan. Dan kita pun kalau seandainya diberikan nasihat, ya tentu kita terima, dan itu kewajiban bagi kita membuka hati kita dengan nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Dan setiap kita perlu nasihat, setiap kita ini perlu untuk dinasihati. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita dengan saudara kita, kepada sesama muslim, dan cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini para jamaah telah dipraktikkan oleh mereka para sahabat. Para sahabat-sahabat di zaman dahulu, praktik mereka bagaimana kaum muhajirin disambut oleh kaum ansar, bagaimana kaum ansar sangat cinta mereka kepada muhajirin yang datang ke kota Makkah, yang datang ke kota Madinah. Mereka hijrah dari Makkah disambut oleh orang-orang ansar. Dan orang-orang ansar dari kalangan sahabat, karena cintanya mereka karena Allah terhadap saudara mereka itu luar biasa. Ya, bagaimana mereka menawarkan sesuatu yang mereka miliki untuk saudaranya muhajir. Ada yang mengatakan, ini rumahku, kau ambillah separuh, separuh untuk aku, separuh untuk kamu. Menawarkan rumah tempat tinggal. Ada yang menawarkan harta, ini harta, separuhnya kau ambillah, separuh kita bagi dua. Ya, ada yang menawarkan kudanya, ada yang menawarkan kendaraannya, macam-macam. Bahkan ada yang menawarkan istrinya. Ya, istrinya ada dua. Dia katakan, kau pilihlah mana yang engkau inginkan. Nanti salah satunya akan aku ceraikan, apa yang engkau pilih, engkau nikahi dia. Subhanallah. Ada di antara kita yang mau gitu? Ya, sahabat-sahabat Ansar, subhanallah, cinta mereka kepada sahabatnya yang lain, ikhwannya yang lain, para muhajir. Ya, dan itu semua mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, itu yang kedua. Kita persingkat. Maka siapa yang telah mendapatkan hal yang demikian, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang merasakan manisnya iman. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar, yaitu dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dicampakkan dalam neraka. Dia membenci kekufuran sebagaimana bencinya dia terhadap neraka. Ya, praktek-praktek seperti ini para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin setiap kita pernah mengalami latar belakang dan masa lalu yang kelam, bahasa kita. Latar belakang dan masa lalu yang kelam. Ada yang jatuh dalam perbuatan maksiat, tenggelam, hanyut. Ada yang jatuh dalam perbuatan syirik sampai kepada syirik-syirik besar, karena mungkin dulu dia adalah dukun dan tukang sihir. Ya, ada yang lalai, tahu tapi lalai. Banyak dia tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Ada yang tidak tahu tentang agama. Ada yang tidak faham tentang agama. Bahkan mungkin ngaji pun tidak tahu. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya hidayah. Istilah kita hijrah. Dan menggunakan istilah hijrah ini adalah istilah yang boleh dalam Islam. Ya, para salaf terdahulu sering juga menggunakan istilah hijrah. Artinya berpindah dari sesuatu yang jelek kepada sesuatu yang buruk.
ya, berpindah dari sesuatu yang mungkin dia lalai, lalu dia menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia sangat benci untuk kembali kepada kesyirikan dia, kebid'ahan dia, kemaksiatan dia di masa-masa yang lalu, sebagaimana bencinya dia terhadap api neraka. Tidak inginnya dia masuk ke dalam api neraka. Maka pertama dia harus membenci hal-hal yang demikian, dan dia jadikan sebagai pelajaran, dan tidak boleh dia kembali lagi ataupun jatuh dalam hal-hal yang buruk tersebut, dan wajib baginya untuk merawat hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Baik, ini yang ketiga, apabila seseorang mendapatkannya, maka dia akan merasakan manisnya nilai-nilai keimanan. Secara singkat demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk hadis yang ke-18. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Al Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan merasakan lezatnya iman. Seseorang itu akan merasakan lezatnya iman. Kapan? Man radiya billahi rabban, siapa yang ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dinan, dan dia ridha Islam itu sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulan, dan dia juga ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dan siapa yang betul-betul menanamkan dalam hati keridhaan dia Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, ya, dan juga sebagai uswatun hasanahnya yang dia ikuti, maka dia akan merasakan manisnya nilai-nilai keimanan. Apa yang dimaksudkan dengan ridha di sini? Keridhaan. Kata ulama, orang yang ridha yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang merasa cukup hanya Allah sebagai Rabb, hanya Islam sebagai agama, hanya Nabi sebagai Rasul yang diikutinya. Dia merasa cukup dan hanya mencukupkan itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada Rabb yang lain yang dia sembah, yang dia ikuti, yang dia yakini, kecuali hanya Allah saja. Dan dia cukup dengan itu. Dan dia tidak perlu kepada Rabb-Rabb yang lain. Begitu juga agama. Ya, hanya Islam saja. Islam yang dimaksudkan adalah sunnah. Sunnah yang diajarkan, didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan agama ini cukup apa yang hanya ada dalam Islam, apa yang hanya diajarkan oleh Rasul. Ya. Artinya sesuatu yang tidak datang dari Islam, sesuatu yang tidak datang dari sunnah Nabi, ajaran Rasul, syariat Rasul, dia tinggalkan karena itu bukan dari Islam. Makanya bid'ah itu adalah perkara sesuatu di luar Islam dan sesuatu yang bukan dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan demikian. Bahkan Allah dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata ulama, ayat ini tidak hanya menjelaskan agama yang hak yang diterima hanyalah agama Islam, tapi orang Islam harus juga yakin dengan ayat ini. Tidaklah dia berakidah, tidaklah dia beramal, tidaklah dia mempraktikkan Islam, mendakwahkannya, menyebarkannya, mengilmuinya, kecuali yang ada datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena itulah yang dimaksudkan dengan Islam. Makanya Islam dengan sunnah itu tidak bisa dipisahkan, karena dua-duanya sama, satu. Ya, Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan di awal dari kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dua-duanya berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau orang bicara tentang Islam, maka dia harus bicara tentang sunnah. Kalau orang ingin mengamalkan Islam, ya harus mengamalkan sunnah. Aneh kalau orang mengamalkan Islam tidak dari sunnah, lalu apa yang akan dia amalkan? Ajaran apa yang akan dia praktekkan? Ya, pada jamaah. Jadi dia ridho dengan Islam sebagai agama dia. Dia hanya mencukupkan apa yang ada dalam Islam dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Makanya kita hanya dicukupkan dengan sunnah. Dan nasihat-nasihat para ulama di kalangan sahabat itu terang. Abdullah bin Mas'ud, beliau berpesan, ya, kalian itu hanya dicukupkan dengan sunnah. Kalian sudah dicukupkan dengan apa yang datang dari Islam, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru. Karena kalian hanya diperintahkan mengikut, bukan diperintahkan membuat dan mengarang. Ini pesan dari para sahabat-sahabat terdahulu, dan itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah memang ada penyimpangan dalam agama Islam? Ya, kesesatan, penyimpangan, kebidahan banyak. Hadis Nabi itu dah tegas, sataftariqu ummati 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa al-wahidah. Satu dia masuk ke dalam surga, selebihnya diancam dengan neraka. Ya, selebihnya itu berapa? Ya 72. Itu baru induknya, belum lagi anak-anaknya. Berarti kesesatan itu jumlahnya lebih banyak daripada hidayah, daripada al-haq dan kebenaran. Kebenaran hanya satu saja. Jadi kalau kita dihadapkan dengan 72, ditambah lagi anak-anaknya, ditembakkan kepada kita, hampir sulit untuk selamat. Kalau ada senapang, umpamanya ada senapang, permisalan, pelurunya sekali keluar 72 IJ, dia tembakkan kepada kita, bercacaklah kita cepat-cepat. Ya, kira-kira selamat enggak kita? Nah, paling tidak ada satu peluru kena. Paling tidak ada satu peluru kena. Apalagi kalau kita tidak pandai berlindung, tidak pandai untuk cari benteng, makin ya semuanya bisa kena. 72-nya bisa kena semuanya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Dia mencukupkan hanya Islam dan wabi Muhammadin rasulan, dan hanya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya yang diikuti, dan dia hanya mencukupkan Rasul sebagai sosok yang diikuti, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah jelas kepada antum sunnah, kalau sudah jelas kepada antum perkara-perkara Islam, haram tinggalkan sunnah tersebut gara-gara baik itu nenek moyang, tokoh, guru, ataupun siapa saja. Karena wajib untuk mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada jamaah yang dirahmati Allah, itu hadis yang ke-18. Secara singkat kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat hal yang berkaitan dengan iman, ya, dan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, ya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.